Bagus sih untuk memutuskan tali COVID itu, tapi di sisi lain saya itu terkadang ngerasa takut juga ya, karena banyak yang bilang sih kayak efeknya ada yang kayak ngilu-ngilu di tulang, terus habis gitu badannya demam, terus ada yang nggak makan atau gimana. Jadi saya tuh merasa takut, tapi di sisi lain saya juga kan pekerja, harus punya vaksin buat keluar kota atau di jalan-jalan gitu kan Pak. Jadi saya ya berani nggak berani, saya harus nekat juga. Kalau menurut saya sih tentang masalah vaksin ini sangat membantu masyarakat ya, karena dengan adanya vaksin massal ini banyak orang yang tentunya lebih bisa menangkal virus COVID ini, karena jika masa-masa sekarang ini kan masa-masa lagi sulitnya, kalau ada vaksin massal ini, dengan adanya vaksin massal ini lebih banyak orang yang bisa lebih punya daya tahan lebih kuat gitu. Jadi ya menurut saya ya pemerintah provinsi dan pemerintah kota harusnya lebih banyak mengadakan vaksin massal ini. Saya cukup menyenangkan dan semoga vaksin ini dapat membuat pandemi semakin cepat segera terselesaikan di Indonesia ini. Sangat sekali membantu warga Indonesia. Cukup efektif dan efisien, cepat, dan saya rasa di sini petugasnya cukup banyak dan bersih. Semua warga Indonesia segera lakukan vaksin agar virus COVID-19 ini segera terselesaikan. Ini yang tadi saya kembalikan, karena yang kita vaksin adalah karyawan yang dia itu bekerjanya di Surabaya. Tapi hari ini banyak perusahaan ini, saya mau panggil perusahaannya. Dia cabangnya di Surabaya, dia pusatnya tidak di Surabaya. Seluruh karyawan di perusahaan yang di pusat dibawa ke Surabaya, divaksin dengan kantor cabangnya orangnya sedikit. Ini perusahaannya akan saya panggil ini. Nggak begitu caranya. Vaksin ini buat orang Surabaya dulu. Kita sudah memberikan kepercayaan. Kenapa di Surabaya, siapapun yang bekerja di Surabaya ya kita vaksin, sehingga posisinya bisa aman di Surabaya. Tapi ini di luar Surabaya, pelatnya itu banyak yang luar Surabaya. Setelah kita tanya, kita minta datanya, ternyata dia dari kantor pusat. Ini mau saya panggil perusahaan-perusahaannya. Kalau kita sudah kasih amanah, tolong dijaga itu. Perusahaannya jangan kayak begitulah. Perusahaannya kalau itu pusat, punya pegawai di sana, ya minta ke Pemdanya di sana. Jangan di Surabaya. Nah, wong Surabaya ku dhewe kan saya harus melindungi orang Surabaya. Baik orang yang di luar Surabaya, tapi semua yang ada di Surabaya, yang bekerja, karena itu nanti saya minta pemimpin perusahaannya kirim surat resmi dulu. Berapa perusahaan, berapa jumlah karyawannya, sehingga saya cek di Snaker. Sesuai nggak dengan di Snaker? Kalau nggak sesuai, sudah saya hentikan semuanya.
Jadi biar sama lah, saya kan harus melindungi kota Surabaya ini. Bukan semua yang dari sana dikirim ke Surabaya. Itu yang untuk teman-teman yang untuk perusahaan itu. Dan SMP. Besoknya Senin baru kita buat lagi untuk umum. Jadi kita memang mendulukan yang untuk anak-anak. Jadi 12 yang untuk SD SMP kita lakukan besok di 12 November, diantarkan oleh masing-masing guru dan orang tuanya. Tidak ada yang untuk orang di atas SD SMP dulu. Jadi seluruh warga Surabaya saya sampaikan besok kita hentikan dulu. Tidak ada besok khusus untuk anak yang berumur 12 dan 13 untuk SD SMP yang ada di bawah naungannya Kota Surabaya. Nanti kita lihat evaluasi besok hanya untuk umur 12 yang sudah kita panggil sekolah-sekolahnya. Tidak semua sekolah di Surabaya, tapi kita akan bergantian. Karena ini anak-anak, berarti kita lebih terfokuskan, lebih dari sekolahnya dipanggil dulu selesai. Berapa sekolah yang panggil kita selesai itu yang kita lakukan. Jadi besok tidak ada untuk warga, tapi untuk anak-anak yang umur 12 dulu, SD SMP. Ada sebagian memang. Jadi nanti kita pecah-pecah. Karena kalau satu di sekolah juga nggak mungkin, tapi di beberapa titik nanti. Tapi seluruh SD SMP Surabaya harus kena dulu. Iya, sekolah swasta kan gantian. Tadi dua itu kan langsung 200.000 kan nututi. Jadi kita lihat pengumuman lebih lanjut, kita lihat ketersediaan vaksin kita. Kalau vaksinnya ada kita lanjut. Rumah sakit Lapangan Tembak nunggu oksigenin TKB. Nunggu datang dari Jakarta, doakan aja datangnya hari ini. Jika kalau hari ini sudah datang, sudah dipasang, ini katanya sudah sampai, mungkin nanti siang kita bisa lakukan pembukaan lapangan tembak. Karena Rumah sakit Lapangan Tembak kan pasti nunggu oksigennya untuk yang terkena COVID-19 ini. Karena itu bukan rumah sakit pemeriksaan loh, tapi itu rumah sakit rujukan yang pasti COVID baru dibawa ke sana. Tapi yang pasti di sana nampung 500 orang, sekitar 500 sampai 800 orang. Kalau dua sisi sudah jadi, sekitar ada 800 orang yang bisa nanti kita tampung. Ya. Sertifikat tentang